Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul somasi. Video ini saya buat tanggal 31 Januari 2026 jam 20.20 WIB malam minggu, dan ini adalah video perdana di tahun 2026. Saya ingin memberikan wacana, saya ingin memberikan edukasi kepada seluruh penonton, pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, yaitu tentang somasi. Jadi kan di video-video saya yang lalu itu kan saya senantiasa membahas tentang somasi. Pastilah kata somasi ini sebenarnya adalah sebuah peringatan, dan ini mempunyai eskalasi yang akan meningkat sampai maksimum peringatan ketiga. Pertama, kalau ada orang atau instansi atau suatu peristiwa yang boleh dikatakan sudah melanggar sebuah aturan, entah itu aturan POJK atau Bank Indonesia, khususnya yang dulu-dulu, ataupun menyangkut tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Sebelum saya melanjutkan ini, saya akan kasih tahu dulu bahwa kitab undang-undang itu ada pidana dan perdata. Tapi mulai tanggal 2 Januari kemarin, untuk yang kitab undang-undang hukum pidana sudah ada klausal yang baru. Artinya secara otomatis bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang lalu sebelum 2 Januari 2026 itu sudah tidak berlaku. Dan dalam proses pergantian ini, maksudnya ini tuh antara adanya kasus-kasus yang sebelum 2 Januari 2026 masih mengacu menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang lalu, sedangkan setelah kasus 2 Januari 2026 mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Dan di sini saya lanjutkan lagi bahwa somasi ini adalah memperingatkan terhadap kelakuan atau tingkah laku atau perbuatan yang boleh dikatakan bisa menuju ke sebuah pelanggaran. Maka dari itu, ketika ada kolektor lapangan ataupun kolektor yang menggunakan penagihan melalui sarana telekomunikasi yang melanggar aturan yang telah diatur oleh Bank Indonesia ataupun OJK, itu zaman dulu saya melakukan atau memberikan saran edukasi, wacana edukasi bahwa ketika Anda diperlakukan oleh kolektor pihak penagihan, entah itu internal ataupun pihak ketiga, telah melanggar, itu yang Anda lakukan adalah melakukan somasi. Dan sekarang ini di era yang 2026 ini atau 2025 ya sudah, setelah intinya Bank Indonesia menyerahkan
atau setelah adanya OJK itu ada yang namanya portal OJK. Dan seperti yang saya katakan bahwa ini sebuah salah kaprah yang harus saya luruskan kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, khususnya pada Anda-Anda yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, dan Anda diperlakukan secara tidak sewajarnya oleh para kolektor tersebut untuk melakukan somasi. Dan di sini saya katakan untuk kedua kali di video ini bahwa eskalasi somasi itu maksimum 3 kali. Artinya kalau Anda tidak mau mengatakan atau Anda tidak mau dianggap hanya gertak sambal, artinya setelah eskalasi ini meningkat dari 1, Anda layangkan, dan ternyata masih ada pelanggaran yang mungkin serupa atau berbeda. Kalau serupa ya pasti somasi 2, kalau berbeda itu bisa somasi 1. Tapi kalau misalkan itu di company yang sama, misalkan katakanlah Bank A melakukan pelanggaran, yang pertama somasi pertama itu misalnya pelanggaran berwujud perbuatan tidak menyenangkan atau bukan pencemaran nama baik atau melakukan penagihan di luar pemegang kartu kredit, itu artinya Anda bisa mensomasi, dan ketika itu masih dilakukan dan Anda bisa meneruskan ke somasi, eskalasinya Anda tingkatkan untuk somasi yang kedua dan ketiga. Dan ketika mereka masih melakukan pelanggaran lagi, kita meningkatkan eskalasi somasi yang ketiga. Dan setelah somasi ketiga, dengan adanya pelanggaran lagi, ingat saya katakan bahwa somasi ini bukan sebuah gertak sambal atau bukan hanya sebuah prosesi. Jadi ketika Anda melakukan somasi 1 tidak digubris, dan setiap somasi itu harus ada tenggang waktu. Bisa 7 kali 24 jam, bisa 30 hari kerja, bahkan bisa ditingkatkan sampai terpendek 3 kali 24 jam. Dan itu adalah normatif atau dalam arti sesuai dengan kebutuhan yang saat itu sedang terjadi. Dan ketika setelah ada 3 somasi yang Anda layangkan di instansi yang sama atau seseorang pribadi dan itu tidak dihiraukan, syaratnya adalah 1, boleh dikatakan somasi itu tidak dihiraukan jika Anda mengirim somasi tertutup tersebut kepada orang atau instansi dan kebetulan salah alamat. Oleh karena itu saya sudah katakan bahwa untuk memperlancar somasi itu sendiri, proses menuju ke sebuah laporan tindak pidana, dugaan tindak pidana ataupun ke gugatan perdata, itu kita wajib mendokumentasi bahwa somasi itu benar-benar sudah diterima oleh orang atau instansi yang kita tuju. Somasi 1 ada tanda terimanya, maka dari itu kan relas panggilan ataupun relas panggilan dari pengadilan ataupun surat kepolisian itu pun juga sama, bahwa petugas pengadilan yang mengantarkan relas panggilan ataupun penyidik atau polisi yang bertugas untuk menyampaikan surat panggilan itu wajib untuk mendokumentasi bahwa surat tersebut telah diterima dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan ungkapkan bagaimana kalau orang tersebut atau instansi tersebut sengaja menghindar, karena orang yang disomasi itu adalah
paling sangat tidak mengenakan. Jadi bisa jadi dia menghindar. Oleh karena itu, untuk itu bisa ada yang namanya upaya, di mana upaya ini setelah Anda menggunakan somasi 1, 2, 3 menggunakan surat tertutup yang dikirimkan oleh kurir atau jasa pos, dan itu kembali kepada Anda karena orang tidak ditemukan atau tempat tidak ditemukan, itu artinya ketika prosedur itu sudah Anda lakukan dengan baik dan benar, itu kita boleh melanjutkan menggunakan somasi terbuka, menggunakan sarana media massa. Jadi ini khusus untuk orang yang kita somasi atau institusi yang kita somasi menghindar dari sebuah perkara. Dan di sini ketika 3 somasi itu sudah Anda layangkan, sudah lengkap dengan tanda terimanya, Anda tidak seharusnya untuk tidak melanjuti somasi yang telah Anda kirim. Karena ketika Anda melakukan itu, artinya Anda adalah hanya gertak sambal, dan artinya di kemudian hari nanti surat Anda dianggap surat cuman omong doang. Jadi kalau sudah 1, 2, 3 masih melanggar, ya saya anjurkan untuk melanjutkan ke sebuah gugatan perdata atau laporan kepolisian atas dugaan sebuah tindak pidana. Dan di sini saya sekaligus akan membacakan secara cepat saja karena besok pagi saya harus ada perjalanan keluar kota. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah bank plat merah, tepatnya Bank Mandiri, yang mengirimi banyak keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Dan ini saya akan berikan contoh untuk isi somasi pertama, tapi saya tidak akan menyebutkan kepada siapanya, dan saya tidak menyebutkan nomor kartu. Bahkan saya juga akan menghindari untuk nomor nominalnya. Ini adalah dilakukan oleh Bank Mandiri. Contohnya adalah 5 November 2025 kepada Mr. X perihal. Nah, perihal ini yang paling penting adalah peringatan tertulis pertama. Dengan hormat menunjuk Mandiri kartu kredit saudara dengan PT Mandiri Persero Tbk bersama surat ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai catatan administrasi kami, saudara X dengan nomor kartu XXXX sebanyak 6 kali, dan ini kebetulan ada 2 kartu XXXX sebanyak 16, 12 ya, 12 ya, nomor tuh 12. 4 digit 1, 4 digit 2, 4 digit 3, 4 digit 4. Berarti 4 kali 4. 16 telah menunggak pembayaran Mandiri kartu kredit dan belum dibayarkan selama lebih dari 999 hari dengan status kolektibilitas kredit saudara yang tercatat saat ini adalah macet. Poin kedua, jumlah kewajiban saudara per tanggal 5 November 2025 adalah sebagai berikut. Outstanding pokok sekian juta rupiah, total kewajiban sekian juta rupiah, kemudian dikasih tanggal jatuh tempo 19 November 2025. Ini artinya bahwa sekaligus mempertegas surat ini per tanggal 5 November dan dikasih jatuh tempo 19 November. Artinya ketika 19 November ini kita atau salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia mengabaikan ini, artinya akan ada yang namanya peningkatan eskalasi surat somasi yang kedua. Kemudian yang 3,
Kami berharap saudara segera melakukan pembayaran melalui ATM atau aplikasi Livin atau SMS, banking, atau ke kantor cabang Mandiri atau direct debit rekening atau menu transfer dari kanal bank lain selambat-lambatnya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah untuk membicarakan penyelesaian kewajiban mandiri kartu kredit saudara, silahkan menghubungi kami di nomor 024 358 4230 atau mendatangi kantor cabang Mandiri terdekat. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Mandiri Persero Tbk Retail Asset Management 7 Jawa 2. Penandatangannya menjabat asisten vice president. Kemudian di bawahnya ada tulisannya NB, abaikan surat ini apabila saudara telah melakukan pembayaran. Ini somasi 1. Kemudian ketika salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini memang kondisi keuangannya belum baik-baik saja, dan tanggal 19 November yang sudah dijadwalkan dari surat yang diterima tanggal 5 November akhirnya muncul lagi tanggal 25 November. Ada nomornya. Sorry, tadi saya juga mengatakan yang pertama tadi pun juga pasti ada nomornya, nomor surat. Kemudian tanggalnya adalah 25 November. Kepada Mr. X, perihalnya tetap peringatan tertulis yang kedua. Dengan hormat menunjuk surat kami nomor lah. Tadi itu nomornya adalah nomor yang tanggal 5 November tadi itu dicantumkan. Tanggal 5 November perihal peringatan tertulis atau yang pertama dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. Poin 1, sesuai catatan administrasi kami, saudara X dengan nomor kartu kredit 16 digit, dan kebetulan ini ada 2 kartu 16 digit juga, telah menunggak pembayaran mandiri kartu kredit dan belum dibayarkan selama lebih dari 999 hari dengan status kolektibilitas kredit saudara yang tercatat saat ini adalah macet. Kemudian yang kedua sama, jumlah kewajiban kredit saudara pertanggal 25 November ini hanya tanggalnya saja yang berbeda. Ada perubahan nominal, itu adalah abaikan. Outstanding pokoknya menjadi lebih meningkat, total kewajibannya lebih meningkat, dan ini tanggal jatuh temponya diberikan toleransi sampai tanggal 9 Desember 2025. Saya ulangi, yang tadi 5 November dikasih toleransi 19 November. Dan ini tanggal 25 November dikasih toleransi sampai 9 Desember. Kemudian yang ketiga sama lagi, nggak perlu saya bahas. Kami berharap saudara untuk menghubungi atau membayar melalui ATM bla 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 lambat-lambatnya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian yang keempat sama, kalau mau membicarakan penyelesaian kartu kredit bisa datang ke kantor atau menghubungi tetap sama 024 358 4230 dan mendatangi kantor cabang Mandiri terdekat. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Penandatangannya adalah hormat kami PT Bank Mandiri Persero Tbk Retail Asset Management 7 Jawa 2. Penandatangannya adalah menjabat asisten vice president. Kemudian juga ada lagi abaikan surat ini apabila saudara telah melakukan pembayaran.
Kemudian ketika sudah di tanggal 9 Desember, itu artinya adalah tenggang batas waktu maksimal somasi 2, terbitlah somasi yang ketiga. Nah, di sini saya kasih tunjuk lagi, ada nomor surat, kemudian tertanggalnya 23 Desember kepada saudara X. Perihalnya adalah peringatan tertulis ketiga. Dengan hormat, mengacu surat kami yang pertanggal 25. Ini ada ada perbedaannya karena 1 dan 2, dia menggarisbesarkan atau menggarisbawahi bahwa menunjuk surat kami ada 2 surat kan, tanggal 5 November 2025 nomor suratnya itu perihal peringatan pertama, kemudian ada surat kedua perihalnya tanggal 25 November, perihalnya adalah peringatan tertulis kedua. Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. Sama lagi, pertama adalah sesuai dengan catatan nomor kartu saudara telah menunggak 999 hari dengan status kredibilitas kredit saudara yang tercatat saat ini adalah macet. Kemudian kedua, jumlah kewajiban saudara per tanggal 23 Desember atau sesuai dengan ketika surat ini dibuat, outstanding pokoknya senilai sekian, total kewajibannya senilai sekian, tanggal jatuh temponya 9 Januari 2026. Ini artinya adalah batas terakhir somasi yang ketiga. Yang nomor ketiga pun juga sama, tidak perlu saya bacakan lebih detail karena silahkan membayar melalui ATM bla 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 sebelum tanggal jatuh tempo. Intinya yang keempat adalah membicarakan penyelesaian kewajiban mandiri, silahkan datang ke mandiri terdekat. Nah, nih ada kelima, ini beda. Jika pembayaran tersebut tidak juga dilakukan, maka kami telah menyampaikan upaya penagihan termasuk kartu kredit termasuk Maka kami telah menyampaikan upaya penagihan termasuk, tapi tidak terbatas pada penagihan melalui petugas lapangan bill kolektor, penyerahan penagihan kredit kepada pihak ketiga, atau somasi atau panggilan atau pengumuman terbuka di media massa. Jadi di sini sudah saya katakan, ini kata-katanya adalah masuk akal ketika yang ketiga Anda tetap mengabaikan bank punya hak untuk mempublikasi di media massa, dan itu kita sudah tidak bisa mencekal mereka terhadap pencemaran nama baik karena ini adalah surat yang ketiga. Tapi percayalah pada saya, andaikan memang itu terjadi, berarti mungkin kalau koran media massa itu berapa lembar itu mungkin akan diborong oleh Bank Mandiri karena mensomasi orang yang terlalu banyak. Mungkin dia akan menerbitkan surat kabar tersendiri dari Bank Mandiri khusus penunggak-penunggaknya. Nah, di sini Anda tidak perlu khawatir, tapi ini sudah saya katakan tadinya. Dan kemudian demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Itu somasi ketiga selesai tanggal 9 Januari 2026. Jadi kemudian di sini tetap tidak terbayarkan sehingga muncul surat yang keempat. Dan ini sudah perihalnya bukan peringatan, tapi pernyataan one prestasi atau default. Tertanggal 21 Januari nomornya ada. Kemudian dengan hormat menunjuk kepada saudara sebagai berikut. Nomor surat yang pertama tanggal 5 November 2025 perihal peringatan tertulis pertama. Kemudian surat nomor 2
tertanggal 25 November 2025 perihal peringatan tertulis kedua. Kemudian surat nomor ini tertanggal 23 Desember peringatan tertulis ketiga. Saudara tidak memanfaatkan dengan baik tanggal waktu yang kami berikan dalam surat-surat tersebut, yaitu untuk melakukan penyelesaian atau pembayaran kewajiban mandiri kartu kredit saudara. Sesuai catatan administrasi kami pertanggal 21 Februari, padahal ini 21 Januari. Ini aneh nih. Surat pertanggal 21 Januari 2026 tapi di sini tertulis tercatat administrasi ke pertanggal 21 Februari 2026 jumlah kewajiban kartu kredit saudara X dengan nomor 16 digit 2 kartu adalah sebesar sekian. Itu dijumlahkan langsung dari kartu kreditnya itu, kemudian dieja, tadi RP kemudian dieja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah berdasar lah ini ya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah berdasar hukum bagi bank untuk menyatakan bahwa saudara telah lalai atau one prestasi atau dalam tanda kurung default terhadap fasilitas kredit yang telah saudara peroleh. Oleh karenanya dengan bank menyatakan mandiri kartu kredit saudara telah default atau jatuh tempo seketika, serta kepada saudara diwajibkan untuk membayar atau melunasi seluruh kewajiban kredit saudara secara seketika dan sekaligus. Pembayaran kewajiban kredit yang tidak sesuai jumlahnya dengan total kewajiban kredit atau pembayaran sebagian atau tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis tidak akan menghapus status one prestasi atau dalam kurung tutup kurung buka default saudara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila dalam jangka waktu 10 hari, ya ini membingungkan ya, 10 hari dari mana nih? Dari tanggal surat, kalau tanggal suratnya nih 21 Januari, tapi kalau ini yang tercatatnya di 21 Februari, jadi entah nih yang 10 hari ini dari 21 Januari 2026 atau dari 21 Februari 2026 tidak melakukan pembayaran sejak tanggal tertulis surat ini, mohon maaf. Jadi sejak tanggal 21 Januari 2026 saudara tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajiban mandiri kartu kredit, maka Bank Mandiri akan melakukan menempuh upaya-upaya penyelesaian kredit sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dianggap baik dan perlu oleh Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan penagihan kredit kepada pengalian kredit piutang kepada pihak ketiga maupun tindakan lain yang dianggap baik dan perlu oleh Bank Mandiri, di mana segala biaya yang timbul akan menjadi beban saudara. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Penandatangannya masih menjabat, jabatannya tetap sama, Asisten Vice President. Hormat kami PT Bank Mandiri Persero Tbk Retail Asset Management 7 Jawa 2, dan selalu di bawah surat adalah abaikan surat ini jika Anda telah melakukan pembayaran. Dari contoh
salah satu bank plat merah Mandiri bahwa rangkaian somasi 1, 2, 3 dan kemudian adanya pernyataan bahwa One Prestasi default itu adalah serangkaian hukum. Eskalasinya meningkat 1, eskalasinya meningkat 2, eskalasinya meningkat 3, dan ada pernyataan prestasi di mana dia akan mengalihkan pihak ketiga dan sebagainya. Apakah Anda masih gentar untuk dialihkan pada pihak ketiga? Jangankan pihak ketiga, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-100 pun. Apakah Anda masih gentar? Karena di sini sudah sangat jelas ditulis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tapi tidak menutup kemungkinan semua bahwa kita semua harus antisipasi. Untuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah direvisi oleh anggota MPR DPR dan sudah disahkan pertanggal 2 Januari 2026, dan ini bisa jadi karena tidak ada suatu hal yang mustahil. Semua undang-undang itu bisa diamandemen. Yang perdata ini belum terubah atau masih sesuai dengan yang lalu. Ketika masih sesuai yang lalu, artinya ketika Anda menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, Anda adalah baik-baik saja. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf saya membuat video ini sangat cepat karena saya masih mempunyai problematika di kepolisian Polresta Surakarta dan Polresta Yogyakarta, dan ini eskalasinya juga sudah meningkat. Bisa jadi bulan depan, karena ini 31 Januari 2026, hari ini adalah 31 Januari 2026 malam minggu. Tadi saya buat video jam 20:20 WIB. Di bulan Februari ini adalah final kasus saya di Polresta Surakarta. Saya mohon doa, restu, dan partisipasinya dengan harapan bahwa jangan menghakimi siapapun, baik saya ataupun oposisi saya atau yang saya laporkan polisi. Biarlah nanti yang menentukan adalah di sidang pengadilan. Karena dari sidang pengadilan tersebut yang berhak untuk menentukan bersalah atau tidak, yang berhak menentukan hukumannya setelah diadakan serangkaian agenda dan ada pembuktian, ada saksi dari dua belah pihak, hakim yang akan memberikan secara transparan. Walaupun rumor kita bahwa di kepolisian yang baru saat ini terjadi di Polresta Sleman ataupun di kejaksaan atau kehakiman, rumornya ada yang tertangkap tangan KPK, suap dan sebagainya. Tapi saya masih yakin ketika Anda melakukan prosedur dengan normatif dan benar dan Anda bisa mengkawal hal tersebut, semuanya akan terang benderang dan semuanya akan penuh dengan sebuah keadilan. Semoga Anda bersuka cita, semoga Anda selalu diberkati, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.